Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya kita bisa masih ngaji di malam minggu yang hujannya nggak berhenti-berhenti untuk wilayah Bekasi ya setidaknya. Dan semoga saudara-saudara kita yang ada di Sumatera dan di wilayah lain yang mungkin masih menerima efek bencana semoga segera reda dan bisa seperti semula. Oke, kita masih membahas mengenai kehidupan tentang dunia ya teman-teman, mengenai apa ya bahasanya, denial tentang dunia. Jadi ya memang ada baik ada bagusnya juga denial dengan dunia itu, meskipun banyak juga yang mengkritiknya. Salah satu perdebatan yang sering adalah mengenai protes terhadap Ghazalian ya, maksudnya terhadap pengikut-pengikutnya Imam Ghazali yang cenderung pasif gitu kan, artinya bicara untuk zuhud, untuk qanaah, untuk menolak dunia. Itu banyak yang menolak, apalagi dari sisinya Imam beratnya Imam Ghazali itu siapa namanya, Ibnu Rusdi ya, yang mengatakan manusia itu harus aktif, harus mobile, dan juga banyak melakukan inovasi-inovasi. Ya keduanya memang ada salah dan ada benarnya, ada mafsadat dan maslahatnya masing-masing, tergantung kita mau kemana. Tapi dalam POV kali ini, untuk POV saat ini, keadaan sekarang ini, Imam Ghazali pemenangnya. Kenapa dibilang menang? Karena apa yang kemudian dijadikan sebuah kerusakan itu, perusakan alam atau eksploitasi dan inovasi-inovasi, itu pemikiran yang diwujudkan, yang diharapkan oleh golongan Rusdian ya, yang mengajak untuk ayo banyak inovasi, banyak teknologi. Akhirnya ya seperti itu, terlalu banyak alam, maksadatnya seperti itu, merusak. Nah, Imam Ghazali itu meskipun mengajak kita pasif, setidaknya kita meskipun lambat, setidaknya tidak sampai merusak ya. Meskipun lambat, kehidupan dunia ini cenderung slow living gitu kan, tapi setidaknya tidak sampai merusak alam. Maka kita bahas ini tetap tentang bagaimana menolak denial terhadap kenikmatan duniawi. Oke, jadi suatu ketika Imam Asmu'i itu suatu hari melihat Khalifah Harun ar-Rasyid membaca sebuah kitab ya, dan air matanya mengalir alias tiba-tiba menangis. Terus kemudian ditanya, kenapa kok engkau menangis wahai Amirul Mukminin? Kan? Demi Allah, jawab beliau, demi Allah, seandainya ini karena urusan dunia, tentu aku tidak akan menangis seperti ini. Nah, apa yang membuat beliau menangis itu karena beliau membaca sebuah syair karya Abul Attahiyah rahimahullah. Syairnya apa? Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hal anta onotoh utawi siro iku mutabarun kang ngalap ibarat, maksudnya yang mengambil pembelajaran biman kelawan wong korobat kang rusak minggu saking man udatan ing dalam isu matine man, ing dalam isu matine man kodo wis lewat apa dasa kiruhu pira-pira omah iman kang den gawe ngombe arak, mau rumah sing digawe pesta, maksudnya rumah yang dibuat untuk orang. Maksudnya apakah kamu tidak mengambil sebuah pembelajaran dari rumahnya orang, rumah di sekolah katakan, yang kemudian besoknya dia mati ataupun sudah bubar. Bagaimana, apakah kamu nggak mengambil pembelajaran terhadap seseorang, entitas adalah kang ngasorake apa dahru tahun masro'atuhu ing matineman patak barokat semongko lebaran sapa sira min sange man asakiruhu ing pira-pira bahala tentara neman. Apakah kamu tidak mencari atau mengambil pembelajaran dari seorang yang memiliki banyak pasukan ajudan dan kemudian dia mati, keadaannya seperti apa? Ya maksudnya ajudannya pada bubar, yang di atas tadi tempat pestanya seperti apa tadi, tempat pestanya kemudian juga sudah tutup ya kan, meskipun sebelumnya dibuat senang-senang. Ainal muluku, aina ing iku ing dalam endi
al mulku utawi pira-pira kraton wa ena lan iku ing dalem nanti di mana izhum utawi mulyane muluk kemuliaannya raja dulu yang sudah dimiliki kemana soru mongko dadi sapa muluk iku maswiron ana nggon Bali anta utawi sira iku soiru kang bakal bali maring masiron ana nggon Bali ya keraton tadi itu pada mati sudah pada tenggelam sudah pada binasa dan kamu maksudnya Harun Ar-Rasyid kamu juga akan seperti demikian ya kita lihatlah teman-teman pernah nggak sih misal kita hidup di Kediri gitu kan lagi mecel di Kediri pernah nggak teman kemudian di Jalan Doho lagi makan pecel pernah nggak terbayang terbesit dulu ini tempat raja-raja Gajah Mada ngopi Gajah Mada lewat atau kerajaan siapa namanya Hayam Wuruk berkuasa itu ada di sini atau di Mojokerto katakanlah sekarang kayak apa nasibnya apakah di akhirat mereka beliau pendahulu kita ini baik-baik saja gitu kan apakah beliau para Hayam Wuruk itu kemudian hidupnya itu terhitung sebagai orang yang jahil alias jahil karena tidak terekspos oleh Islam maka ketika mati pun bisa dimaafkan karena memang nggak nyampe situ Islamnya gitu loh bagaimana mau disalahkan dakwahnya nggak sampai kerajaan Majapahit katakanlah atau dikatakanlah orang-orang yang kafir karena sudah didakwai kemudian melawan bagaimana nasib mereka atau teman-teman ketika hidup, lewat di Jogja katakanlah dulu Panembahan Senopati pernah berkuasa di sini Panembahan Senopati ya kan sudah pernah bercengkrama dengan Ratu Kidul katakanlah dan kemudian ada Sultan Agung atau di Jakarta kemudian lewat di Jalan Matraman dulu pasukannya Sultan Agung itu pada di situ pada ngepu Batavia di pinggiran kali-kali Ciliwung itu kemudian ada yang jadi Kalibata, ada yang jadi Peturin, dan ada yang jadi Kebon Jeruk dan Matraman dan lain-lain itu pada kemana dulu ketika sudah perang atau Batavia sendiri yang dulu sudah pernah bercokol di situ atau Dendles yang membangun Anyar Panarukan sekarang gimana nasibnya teman-teman bisa setiap melewat daerah bisa direnungkan ya kejayaan bahwa dunia ini benar-benar hanya sementara, tidak boleh dibangga-banggakan, ya boleh dijaga tetapi nggak boleh menjadi dibangga-banggakan, tidak boleh menjadi kesombongan dan semacamnya. Ya duluan lah. Dan itu saya praktekkan setiap lewat di suatu tempat, pasti saya mikir dulu di sini kerajaannya siapa. Di Solo itu dulu Cakatingkir. Kemudian kalau lewat Tawangmangu di sana ada Mangkunegaran, ada Raden Mas Said. Ya saya angan-angan dulu gimana waktu di Grobogan misalkan di Purwodadi di situ dulu tempatnya Mas Karepet dan Arya Panangsang ya kan pada tarung di situ atau di Jepara teringat sama siapa namanya Kalinyamat sekarang sudah habis semuanya nah kita mau menyombongkan apa nggak boleh orang-orang dulu yang sudah berkuasa saja sudah pada hilang gitu kan ya mu tiro wong kang milih adunya ing dunya ladatihi ing enake keladatan dunya wal mustaitu lan wong kang cawis-cawis utawa liman maring wong ifakiru kang enggak-enggaan utawa sombong-sombongan musta'id wong kang sombong-sombongan wong seneng dunya sing sombong-sombongan nalu merkole sira main perkara badana kakang pertelo kang jelas antunala yen to merkoleh sapa sira minat dunia sang dunia fa'ina mauta maka temen kematian iku akhiruhu wis pokoknya terserah kalian yang memilih kelezatan dunia yang memilih enak-enaknya dunia ya wis terserahlah kalian maksudnya gitu pada akhirnya kematian dan akhirat adalah pilihan yang terakhir adalah ujungnya adalah finishnya maka apabila mulai ngetikan dan Harun Ar-Rasyid rahimahullah wallahi demi Allah pelakaalani nyekti koyok-koyok ingsun ahatoba iku den hitobi bihada syirik lawan ikilah syirik dunanas ora saliyane menungso nah ini kerennya Harun Ar-Rasyid ketika menemu itu tadi dia yang teringat tuh dirinya sendiri enggak ini
Sihir ini hanya cocok untukku, enggak tidak untuk orang lain, tidak orang lain, jelas hanya untukku. Paham yang basu mongko menang urip berhenti mendiam diam pada dari kain dalam sausin mongkon mongkono wong wong kalani aku tuh itu wilayah siron kejaba ing dalam zaman kang sedilu hatta mata sehingga hilang atau habis apa rahmati Allah. Maka setelah itu dia bertobat. Pokoknya banyak langsung muhasabah gitu lah. Sumal halatu salisati utawa sumal halatu uli utawi tingkah keadaan asali sata kang kaping telu asali satu kang kaping telu min ahwari riyadhatika saking keadaan-keadaan atau cara-cara metode mempelajari nafsu lah mari nafsu maksudnya melatih hawa nafsu angkat siapa yang to buka nerangake sapa sira atau menjelaskan ngasih tahu li nafsi kembarang nafsu sira hal ajalaka ing tingkahe ajal sira wa tasrifaha lan ngimoake sira ing nafsu maksudnya menjauhkan kamu mengajak nafsu menjauhkan gururi amalika saking saking tipu-tipu angan-angan sira saking segala halusinasi yang membujuk yang menip kata layu kila sehingga orang dowo maka maring siro apa amalu angan-angan pokoknya mengajak ayolah kita keluar dari angan-angan kita itu kan angan-angan kosong yang gak jelas jalan yang mongso konsion kang pendek pokoknya wala yung sakaran orang lalekake apa amal mautan ing mati ya jangan sampai kemudian angan-angan kita, halusinasi kita itu membuat melupa terhadap kematian. Akhirnya wis kerja terus lali sholat itu kan bahaya juga kan. Kerja terus lali zakat itu kan juga sangat memprihatinkan. Ya lebih baik kerja terus lupa menikah daripada kerja terus lupa ibadah. Seperti itu ya teman-teman ya. Wala nusyuzan lan ora tangi saking kubur. Waruwiya dan riwayatnya ngani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menongkol fi yang dalam sebagian isi khutbahnya beliau ayuhan nasi manusia umatku semua itu ya innal ayyama tamassunni gewardino ikut tutwa dan lempit dunia aku dilempit ya dilempit bahasa Indonesia apa wal amaru lan pira umur iku tafna entek dunia itu bisa disempitkan dan umur itu bisa habis wal abdan lan piro-piro badan ikut tabla rusak kecantikan kalian terus kemudian kegantengan kalian keker badan kalian yang kuat-kuat itu bakal rusak juga wa inna laila lan tamasuni malam manaharo lan siang iku ya tarok kadoni ya tarok doni la iku uber-uberan pada saling mengejar siang dan malam itu mengejar katarok dilibariti koyo kejar-kejarane surat kabar atau diartikan seperti kejar-kejaran pemberitaan yang selalu silih berganti ya kan kemarin pemberitaan mengenai pondok ambruk saiki ganti NU dualisme terus sekarang mengenai bencana ya kan seperti itu silih berganti ya kan atau seperti kejar-kejarannya tukang pos yang datang kemudian hilang datang lagi paket hilang lagi datang lagi yang baru hilang lagi ya kan yukor ribani marak-marakake apa lail wanahar siang dan malam itu mendekatkan kulu baidin segala perkara yang jauh wayak likoni lan urusak apa lail dan nahar siang dan malam kulu jadiin perkara kang anyar yang baru pasti akan rusak tapi dalika lan ing dalam mengkono ayam tutwa hari-hari yang bakal habis dan umur yang bakal habis dan badan yang bakal rusak ibadah Allahi ibadah ing Allah ya pokoknya tetap ibadah ing Allah mau tayo po Allah nglalekake sira nglalekake mah mau tayo po Allah nglalekake apa mah ngani syahwat saking syahwat para bobalan demenake apa mah fil bagiati ing dalam biro amal kang tetep ganjarane asal hati kang biro kang bagus wakola mis arun kang pirang-pirang mantali wong mustaqbila kang wong kang madhep yauman ing dalam dino walai salan ora ono sapa mustaqbil
iku yastakmaluhu iku sempurna ing yaum. Banyak yang mengharapkan bertemunya besok, tapi banyak pula yang tidak ketemu. Mati disik gitu loh. Wa mutadirun dan banyak yang ingin cepat-cepat sudah ternyata sudah dipanggil dahulu. Banyak yang kemudian pengen menikah katakanlah, ternyata tidak sampai ke sana. Ya, alhamdulillah ya teman-teman. Banyak yang kemudian memiliki anak, memiliki cucu, tapi ternyata habis duluan. Kamu tanturun lan pirang-pirang hutan ing wong kang ngentekake walai salan ora ono ngentekake waktu itu walai salan ora min ajalihi saking mongsone hutan. Saking montone pirang-pirang mongsone wong kang menunggu tadi. Banyak yang menunggu hari esok tetapi sudah pada dipanggil duluan maksudnya gitu. Pasti awake dhewe fokus di hari ini keadaan sekarang. Walau ra'aitum lamun ningali sapa sira kabeh al ajala ing ajal wa mas ya rohu lan nggon lumakune ajal la abghadatum mongko bendu sapa sira kabeh al amala ing angan-angan sira wa guru rohu lan pira-pira pucuke amal angan-angan. Maksudnya nek awake dhewe iki melihat bagaimana ajal itu berjalan atau melihat ajal itu mau menjemput kita model melakukan koyo kereta cepat katakanlah awal dewi bakal kita tuh bakal membenci apa angan-angan kita itu akan benci pengen cita-cita pengen ngono pengen menguasai dunia itu kan pengen apa jenenge menguasai kabupaten pengen membuat tambang dan yang lain-lain itu kita tidak akan benci gitu loh dikejar kematian bakal ibadah terus pokok ibadah terus bakal seperti itu akan menjadi gozalian kita kan jadi gozalian kita jadi pengikutnya Imam Ghazali yang begitu pasif terhadap kehidupan dunia ini. Wakola mus ngendikan sinten rajulun wong lanang minal ansor di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang rajul dari Ansor kemudian bertanya man utawi sapa wong iku aqyasul luwih pinter nas siapa ya Nabi wong sing paling cerdas sekolah ngendikan menjawab dengan Nabi aksaruhum ya iku luwih akeh wong zikron kang eling lil mati maring mati wong sing cerdas wong sing eling mati maksudnya ki dalam konteks ini ya eling mati ya wah aku besok mati ya bakal mati ya cuma siat lah bukan berarti kita ingat mati kemudian kita tidak bekerja tidak mencari nafkah tidak belajar wah besok bakal mati ngapain sinau ya wis lah tak dikiri bukan begitu maksudnya lebih ke arah diarahkan ke hal-hal yang maksiat gitu loh wah besok korup cukup duit katakanlah kas yang juta ya 10 juta lah nah posisi ketika ingat maksiat begitu langsunglah ingat mati gitu loh jangan pakai konsep yang teman-teman pengen melakukan kebaikan kemudian ingat mati terus gak sido melakukan kebaikan kemudian ibadah ya jangan yang seperti itu wah besok pacaran di Indio enak minggu bos ngedet di Indio misalkan seperti itu kemudian wah langsung ingat mati nah itu worth it untuk hadis ini jangan sampai kemudian wah besok aneh pengajian fatayat dan muslimat wah ngapain pengajian bakal mati ya mending aku malah minta dan ini jangan begitu konsepnya ya mending lebih baik turu biar besok fit gitu kan nah iso ya loro karone ya tahajud ya turu ya berangkat gitu kan maksudnya ngono ya teman-teman ya pokoknya paham lah wa asyaduhum lan luweh banget nas istidadan ini podo istidadan adada menghitung-hitung memperkirakan lahu karena kematian menghitung-hitung apa ya bahasa kerennya itu istidadan itu ya bukan mengkonversi menganalisis lah kapan mati kue opo kan ulaika tawi mengkono yang dikibari nah ulaika itu biasanya agak jauh kembalinya ya dekat aksarum dikron limaut iku al akyasu beberapa orang pinter dah bukan budalan bisyarofin kelawan mulia bisyarfitunya kelawan mulia dunia nakaratul akhirat dah Buddhis ini maksudnya Buddha itu menghilangkan bisa dunia wis pokoknya menolak kemuliaan dunia nakaratul akhirat lan sengit atau benci akhirat nakaratul akhirat lan benci akhirat jadi
sopo akiyas bi syarafid dunya kelawan kemuliaan dunia wa karahatul akhirat ilan ini tak cek lagi. Wakola Isa bin Maryam ini wong sing cerdas iku sing eling kematian lah. Maksudnya itu dalam hal kalau kita akan melaksanakan maksiat ya. Kola Isa bin Maryam alaihissalam kama kaya oleh perkara tanamu turu sapa sira. Kadzalika tamu tunna mati. Seperti itulah tamu tunna mati sapa sira. Bagaimana kamu itu tidur? Ya seperti itulah kamu mati kan. Turu yo wis. Nek turu iki piye to? Gak eling apa-apa kan. Gak eling apa-apa ya wis perkara-perkara dunia hilang kabeh ya kaya ngono. Maka masa stai koduna lan kaya oleh melek siro terjaga atau bangun tidur. Kadalika kaya seperti itulah tuh aku nanti tangiake sapa sira. Seperti kita bangun dari tidur. Nah, kita nanti dibangkitkan di akhirat kaya ngono. Ya seperti itu kita dibangkitkan. Mau tangi ola ngono. Kelingan dosa-dosane. Nah, awake dhewe kan kayak tangi kan kelingan utang-utangi, kelingan mati pekat karo mantane ya kan, kelingan anak-anake, kelingan murid-muride kan. Nah, awake dhewe nanti mati tangi langsung kelingan dosa-dosane kan. Keluargane kaya apa kan. Cek dungane ora ya seperti itu. Nah, ini yang ngendikan Nabi Isa ya, teman-teman ya. Yo valid A1 lah. Wakola Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah ayuhanas manusia semua ittaqullaha takwa ing Allah alladzi dat in kuntum lamun ngendikan sinten Allah berfirman Allah iku samia ing kuntum lamun ucap sapa sira kabeh ku samia urung mudaneni iku soal mudaneni mendengarkan sinten Allah maksudnya takutlah pada Allah setiap apa yang kita katakan itu Allah mendengar wa in atmartum rahima setiap apa-apa yang kita simpan sing kita batin rentek iku arima baru sebab Allah besok pengen maksiat katakanlah langsung Allah itu sudah tahu kan. Kemudian ingin teman-teman punya cita-cita ingin ini itu ya Allah itu sudah alima sudah mengetahui ingin mengembanggakan orang tua itu Allah tahu kan. Badiru lan age-age sira al mauta ing mati maksudnya bersiap-siap lah al mauta mati ya Allah dikang in haraptum lamun lumayu sapa sira kabeh adrokakum nututi apa kematian ing sira maksudnya kon persiapan marang kematian karena kalau kita pun lari dari kematian pasti akan dikejar oleh kematian wa in akmamtum lamun mukim menang nah wae dhewe iki menang tidak menghadapi kematian udah pokoknya pasrah bakal mati akhadakum mongko bakal ya langsung kita diambil oleh kematian maksudnya gini daunnya Sayyidina Ali saya memahaminya babadiru al-mauta alladzi in haraptum atrokakum pokoknya kamu piye keadaan kudu eling kematian karena kalau kita mau lari dari kematian mesti nggak mikir kematian fokus kerja fokus belajar fokus mulia dunia dan lain-lain mengejar karir yo kematian itu akan sampai kepada kita gitu loh tetap apalagi kalau kita diam bahkan juga diambil maksudnya apapun yang kita lakukan itu semuanya orientasinya orientasi akhirat ya kan. Wakola ala bin Musayyab dan itu pilihan kita mau kita fokus ibadah yang ibadahnya itu vertikal kepada Allah atau ibadah horizontal sosial kepada manusia itu ada di kita. Pokoknya kematian tetap akan kita alami gitu. Wakola ala bin Musayyab laisa ora ono iku qoblal mauti sadurunge kematian sayun suci illa kejaba wal maut utawi kematian iku asyaddu luwih banget minhu saking kita tidak akan menemukan kematian ya sebelum kematian itu tidak ada sesuatu yang lebih berat daripada kematian itu sendiri artinya kematian itu yang paling berat dari kematian tidak ada sesuatu yang lebih berat sebelum kematian tidak ada sesuatu yang lebih berat daripada kematian itu sendiri awake dhewe di lapar awake dhewe putus cinta awake dhewe mumet ngharap skripsi itu gak seberapa beratnya daripada beratnya terhadap kematian walaisa lan ora ono badal mauti iku sausi kematian sayun suci illa kejaba wal mautu utawi kematian iku asyaru luwih gampang itu saking dan setelah tidak ada sesuatu setelah kematian itu yang lebih ringan daripada kematian itu sendiri
Artinya setelah kematian itu kewabeh wabot. Maksudnya apa itu ya? Kematian tadi sudah paling berat daripada kehidupan sebelumnya. Dan setelah kematian itu yang paling ringan kematian itu sendiri. Maksudnya apa? Hisab. Ya teman-teman, hisabnya itu berat sekali. Kita punya HP untuk apa? Punya teman, diapakan temannya? Punya harta, dikemanakan hartanya? Kemudian punya apa namanya? Punya uang, diapakan uangnya? Punya ilmu, dibagaimanakan ilmunya? Punya perasaan, diberi ke siapa perasaannya? Yaitu apakah terhadap orang yang tepat atau enggak. Nah itu jadi nanti menjadi suatu hisab yang berat gitu ya. Kemudian nah kalau sudah selesai dari apa namanya hisab, kita akan lebih siap untuk menghadapi akhirat gitu. Pokoknya setelah matinya adalah hisab yang paling berat. Wakola batu hukama innah temen sune iku lil bagi kedue wong kang keri orang-orang terakhiran ilmadi kelawan wong kang dingin ngomong sing pendahulu mutabaron ono ngalap ibarat ada pembelajaran terhadap masa depan dan juga masa lalu. Beril akhir lan iku gede wong kang akhir bil awali terhadap wong sing awal musdajarun apa ya musdajaron penyegah. Maksudnya kita bisa mencegah terhadap kesalahan-kesalahan orang yang terdahulu. Masa itu tawi wong kang bejo iku layar kanu ora condong ilal huda iket marang pembujuk. Wong sing orang yang beruntung itu orang yang tidak condong terhadap segala tipu daya. Walalik tarulan tidak tertipu bitomai kelawan toma. Toma itu toma, tama yang serakah lah, semacam serakah. Pakola batu sulaha sinten wong soleh intako ika. Lamun tetep urip sapa sira ila fana in marang rusak. Fana uka utawi rusak sira ila bak iman tetep. Nek kowe urip, kehidupan kita sekarang itu bakal rusak. Dan kerusakan kita nanti itu bakal tetap. Kita kan hidup sekarang nih, kemudian kita mati, rusak, wis ayune hilang, kan? Gantengnya hilang, jodohnya juga hilang, ternyata bukan jodohnya ya kan. Nah, kerusakan kita nanti akan tetap. Maksudnya gini, kerusakan kita itu amal-amal yang pernah kita lakukan itu bakal tetap. Kan? Hanya jasad kita yang kemudian rusak, tapi amal-amal kita tetap. Fakut mongko ngalapa siro min fana ika sing kerusakan siro ala dikang layak kok kang ora tetep dibako ika krono tetep siro ala dikang layaknya kang rusak. Maka ambillah dari kerusakan kita itu sesuatu yang tidak tetap. Wis kehidupan iki yo sing niki yo juga sing halal sing kuat gak tetep dan lan karena ketetapan sira kekekalan kita, kekal hidupnya kita sing gak rusak. Nah, kemudian ambillah sesuatu yang tetap yang kekal itu sesuatu yang gak rusak. Ya apa ya kuwi mau intine hal-hal sing tidak terlalu dihisap itu nggak usah diambil gitu ya. Tapi sesuatu yang itu bakal dihisap itu ya harus diambil mati-matian gitu. Ya maksudnya ini kayak kecantikan itu kan nanti nggak begitu di ini kan, nggak begitu dihisapkan. Atau harta itu kan nggak bakal ini kan nggak dibawa gitu kan. Semua hartanya cuma di senang-senangan. Jadi fokus ke hal-hal yang itu nanti dibuat pertimbangan di akhirat yang menjadi tetap gitu loh, amal, kemudian ibadah dan lain-lain. Wakola badul ulama ayu tamin dinine aisun pengupo jiwa iku yati bukan enak mana pekerjaan yang enak warisalan ora ono iku mati keterima mati iku tabibun utawi dokter. Mana kehidupan yang enak bahwa tidak ada dokter untuk mencegah kematian. Maksudnya ini, urip sing penak sing piye yo enek karena tidak ada dokter untuk kematian. Urip kabeh susah ya, teman-teman ya. Bakal ngakoni susah. Pakola batu gula kok kulem rein utawi saben-saben suci iku ya sri lumaku min umri saking umure imriin. Lah goyatin marang goyah goyah itu apa selesai. Segala sesuatu itu akan ada ajalnya, akan selesai. Tantahi tutup ilaiha marang goyah apa mudatu ajalihi mongsone ajali umrihi watan wilan kalempit alaiha ngasing goyah apa sahifatu amalihi bukune amale imriin. Kita akan mendapatkan buku-buku laporan ya kan. Fakut mau ambillah minam sikat dari dirimu
linafsika krono awak dirimu. Apabila sesuatu dari dirimu dan untuk dirimu sendiri. Wakis lan kias-kias ana ya maka ing dina sira yamsika kelawan dina wingi. Maka waku fala nyekal sira kan sai atika saking Allah sira wajib lan nambah sira hasanat kaing kebagusanmu ditambah keburukan-keburukan ikuti dicegah. Koblaan tas taufi sadurunge nuhoni sapa sira bertemu mutatil ajali ing mongso sira ajal mesti ajalmu mata sira lan pepeko sira ngan ziyadati saking nambahi bisa ing dalem lumaku wal amalin amal wakila fi masul hikam man utak sampe wong iku layat arodo ora dadi madhep linawa ipi maring pira-pira bilahi kangenani tarodot mongko dadi madhep marang linawa ipi lahu maring man. Maksudnya man orang yang layat arodo ora dadi madhep tidak menghadapi maring pira-pira bilahi kang ngenani. Kalau kita berhasil menghindar dari bala arodot merangka jadi madhep apabila lahu marang man, maka kita sendiri akan menghadap bala tersebut. Waqala bil atahiyah malil muqabiri la tujibu idza da'a bunna al-kahtiyabu wa alam bisab al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa muwajahah di majlis yang ilmiah dan semoga barokah dari musonef kitab ini Syekh Imam Mawardi dan juga guru-guru kita. Kita mulai dengan berdoa namatu ta'alumi linaili ridallahi wa izalatil jahli an nafsi wa khairihi wali ihya'i dini wa syukri nikmati biniyat isadikati matawati. Bismillahirrahmanirrahim. Wakila kil ya, kemarin seperti dibahas di grup bahwa kil itu tidak menjadi sebuah sumber hukum. Kil itu bisa dikatakan asumsi ya, jadi bukan opini atau hasil dari penelitian. Jadi dikatakan asumsi, jadi tidak bisa dijadikan sumber hukum, tetapi bisa dijadikan sebagai petunjuk kehidupan. Wakilah di masul hikam, wakilah dan mutafakir dalam kitab masul hikam. Man utawi sapane wong iku laya ta'arodo ora dadi madhep alias tidak bersiap-siap linawa ibi maring pira-pira bilahi kang ngenani pada beberapa cobaan-cobaan yang akan mengenainya. Tarodos mongko dadi madhep apa nawaib lahu maring man. Barang siapa yang tidak bersiap-siap terhadap adanya sebuah cobaan, ya pasti cobaan itu akan menyambangi dirimu sendiri. Ya nggak akan kemana-mana, namanya cobaan itu selama di dunia ya. Kita persiapan aja tetap kena cobaan, apalagi nggak persiapan gitu kan. Jadi ya tetap yang baik adalah persiapan. Makanya kalau orang-orang modern sekarang itu cobaan itu selalu dikaitkan dengan dana darurat, Oh, ekonomi siapkan dana darurat kalau apa. Padahal cobaan tidak hanya itu, tidak hanya sifat ekonomi. Kadang saya mikir itu cobaan itu kadang keimanan. Contoh kayak gini ya, melihat pemain sepak bola misal. Dulu waktu awal-awal itu nggak terkenal, itu masih polos gitu kan. Pakaiannya masih biasa gitu. Ketika sudah terkenal, sudah gajinya banyak, tinggi, tiba-tiba tatoan semua. Tiba-tiba suka kehidupannya berbalik gitu kan. Nah, maka perlu diingat bahwa cobaan itu tidak hanya ekonomi ya. Selama ini dunia modern itu selalu mengajari kita menyiapkan dana darurat, menyiapkan asuransi, menyiapkan hal yang lain. Memang itu benar, tapi jangan hanya fokus pada cobaan yang sifatnya ekonomi. Cobaan kadang juga non ekonomi. Misal kayak dari tadi ya, keimanan dari yang sebelumnya taat menjadi ahli maksiat, dari sebelumnya badannya bersih dan suci tiba-tiba banyak tato di mana-mana ya kan, itu perlu diingat. Dan juga dan saya pernah baca itu cobaan itu ketika orang datang dalam karir tertingginya atau ketika followersnya sudah banyak. Nah itu beberapa hal ya, kadang saya juga ingat sendiri, kadang juga mikir sendiri, masuk akal itu beberapa orang yang followernya banyak kemudian sombong gitu kan, di DM nggak dibales, kemudian pamer follower dan semacamnya. Itu saya sendiri berusaha ya, karena semenjak di Jakarta tahun 2023 sampai sekarang 2025
dari 6.000 follower waktu 2023 sekarang menjadi sekian ya 28.000. Nah itu menjadi bagi saya menjadi kayak peringatan, apakah ini akan menjadikan saya sombong, ini apakah cobaan atau amanah atau apa nggak tahu ya kan. Pokoknya hati-hatilah. Contohnya ya dulu ketika ada orang bertanya, ketika followernya sedikit dijawab gitu kan. Sekarang mentang-mentang banyak, nah dicuekkan, nah itu bahaya juga. Ya pokoknya banyak ya cobaan ya teman-teman ya. Atau dalam cobaan halus itu bahasa kitabnya apa namanya? Ya Allah, kemarin sudah dibahas tuh. Ketika di cobaan yang kelihatannya menikmat ya kan, tapi tidak berbentuk cobaan. Cobaannya bentuknya kenikmatan. Kemarin sudah dibahas di bab sebelumnya itu. Wakola bul atahiyah ma utawi opo kenapa lil makobir iku lil makobir kedua biro kuburan laku jibu hale orang jawab sopo makobir kuburan-kuburan itu ila da'a ing dalam nalikane ngundang guna ing makobir sopo al katibu wong kang susah. Kenapa kuburan itu ketika di kuburan atau orang yang meninggal itu ketika dipanggil kenapa nggak menjawab? Kufrun utawi piro-piro lowongan lubangan itu luang landa, bahasa kitab itu luang landa. Musak fatun kang den payonake alehina ing dhuwure kufrun lubangan itu apa al jana dalu piro-piro watu kang gede dikai batu nisan. Kasibu utawi lan tumpukane wedi. Tumpukane wedi yo kayak kuburan lah seperti itulah. Pahun fihina ing dalam kuburan luangan tadi wildanun utawi pira-pira bocah cilik wa atfalun lan pira-pira bocah gede wa syubbanun lan pira-pira pemuda wa syaikun lan pira-pira wong tua. Di dalam kuburan itu ya sana dari anak-anak sampai nenek-nenek ada semua. Kam utawi pirang-pirang min habibin bayane saking kekasih orang yang kita cintai lantakun ora ono apa nafsi ati ingsun bifurqati kelawan pisah-pisahe Habib iku tatipu seneng apa bersih nafsi ingsun ati ingsun ora rido gak trimo sudah gak trimo dipisahkan dari orang-orang yang kemarin baru dilihat apa godar tuhu ninggal sapa ingsun ing Habib kekasih tiba dihunda ing dalam wimau sebagian orang yang meninggal tadi hujan dalan hale dan tutupi berperwatu kan gede bahwa utawi Habib iku Habibu kekasih bagaimana aku terima kekasihku padahal kemarin saja baru saja aku bertemu dengannya bagaimana terima aku dipisah sama orang yang aku cintai bahwasanya kemarin baru saja berjumpa ya saya ingat cobaannya model hikmat namanya istighfar ya Allah masuk lagi di powder istighfar lihat ya teman-teman istighfar masalah itu lan sobar utawa aring sapa ingsun anu saking ninggal Habib wa inna ma'ah yang mesti utawi janji ingsun biru yati lawan ningali Habib iku koribun kang parek kuwi sobar iso ditinggal kekasihku ya kan janjiku bakal menjemput dia maksudnya bakal ketemu lagi sama dia nanti kalau memang jodohnya ya karena kalau kehidupan seorang laki-laki dan perempuan nanti pasangan itu masuk ke surga maka dia memang jodoh tapi kalau ternyata masuk neraka suami istri di neraka tidak akan menjadi jodoh berarti bukan jodoh karena terpisah di neraka itu nanti saling menyalahkan wawaid lan mituturi sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi mituturi robilan emolanang pakola ngendikan dawuh sapa kanjeng Nabi aklil udik nosiro minat dunia sakit dunia takis mongko urip sira kuron kali merdeka wa aklil lan udik nosiro minat dunia sakit biro-biro dosa yahun mongko enteng ngalika ngatasi al mau mati kita ini logis teman-teman wa aklil minat dunia yahun ngalikal maut kita ini kalau kematian itu adalah suatu seperti tidur ini logikanya seperti ini teman-teman mau tidur ya teman-teman mau tidur malam jam 10 apalagi yang usianya 25an ya quarter life crisis ya yang
overthinkingnya itu hadir jam-jam 12-an itu. Nggak bisa tidur karena banyak tekanan kerjaan seperti ini, atau bahkan belum kerja, tidurnya bagaimana, gimana tidurnya, terus kuliah tugasnya menumpuk, itu mau tidur pun susah gitu loh. Tidur pun susah dan tangi pun juga tambah susah. Tidur susah karena masih keinget kerjaan-kerjaan yang lain, bangun dari tidur tambah susah lagi karena harus menghadapi kerjaan-kerjaan yang lain. Nah, itu seperti itu kematian. Ini aklil dulu, minat dulu. Dosane awake dhewe iki mek pomositi. Kita sedikit dosa nih, mati pun ya enak. Turu ketika kita mau tidur gak di masalah akeh, kan mau tidur kan angkel toh, turu segede ser gitu kan selesai. Ya begitu pula kematian. Awake dhewe arep mati, kok dosane akeh. Ya susah banget. Tapi nek merasa nggak punya dosa ya udah. Ya wis, yo kersane Allah enak mati nih kan. Nggak rekoso. Meskipun saat pena-pena mati yo dalam literatur yang saya baca ya matiku abot kayak apa wae gitu kan. Nah, salah satu dosa yang misal kayak orang yang apa namanya dikasih di dalam kulit susuk ya. Kayak susuk itu kan orang punya susuk kan matinya susah banget itu. Karena ibaratnya gini, ibaratnya orang mati susuk, orang susuk itu logikanya gini. eh, kita dikasih tubuh kita ini nih, roh kita nih, ini nih rohnya, ini roh, kemudian dikasih paku dengan dipaku Z sama body kita, badan jasad kita. Nah ketika rohnya mau dijebol lagi kan susah, karena masih ada susuk lagi, masih maku, susuknya itu masih menempel. Makanya orang-orang yang punya susuk itu akan banget mati nih, karena mau buang kayak paku-paku, buang itu supaya rohnya tidak selalu menempel sakit. Ya, tanya aja ke orang-orang tua itu kalau orang yang punya susu itu betapa repotnya matinya itu. Alhamdulillah ya, makanya teman-teman ya pokoknya natural wae lah, nggak usah susuan, nggak usah nggak aneh. Kemudian wangdur lan ninggalano sira to angen-angen ya kena ningali ya kena angen-angen berpikir-pikir hai sultan doa ning dalam sekiranya nyelehake sapa sira wala tak ing anak sira. Maksudnya iki anakmu arep modele ndi? Arep di pondok ning ndi? Arep di nek di konteksnya ini bisa ke pernikahan ya. Mau dinikahkan dengan siapa? Fa'inal iraku mau temen sedune akhlak pira bapak iku dasasen kang nurun maring pira-pira anaknya meh dirapikne karo sapa mau nikah sama siapa. Itu berpengaruh karena nanti keturunan kita misal punya jodoh yang orangnya alim ya bisa berpotensi alim. Kalau kita berjodohnya akhlaknya bagus ya bisa menurut akhlaknya bagus, seperti itu ya teman-teman. Wakola lan ngendikan sinten Rosyid ini siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid ini samaki maring ibni sama rahimahumullah taala. Ibni mituturono siro, aku kayak pitutur kasih petuah kepadaku wahai sama kan ini si Harun Ar-Rasyid yang minta Pak Ujis lan ngering kesel kayak quotes of the day gitu kan. Sing ringkes pakola mongko ngucap sapa Harun Ar-Rasyid ilam ilingo peruho anak kastune awakmu dirimu iku awalu khalifatin khalifah pertama yang tukang bakal mati lupa. Ya memang kan khalifahnya cuma satu waktu itu langsung gue bakal mati yang pertama langsung diiringi tentang kematian selesai. Apalagi yang membuat takut seseorang itu dosa gak wedi zaman saiki arep rugi gak wedi asetnya oke diancam anak juga wedi wis duwe ajudan yo wis awakmu mati ya susah banget. Wa izilan ngadem-ngadem atau ngelayat sapa Arabi yang Arabi rajulan ing wong lanang Arabi itu orang Arab yang ini ya yang di perkampungan ya kayak Badui itu ngan ibni Sogirin saking matine cah jadi layat ke tetangganya bukan pada rojul lagu kedua rojul itu anak cilik mati. Nah orang Arabi mau ngucap ini pakola alhamdulillah alhamdulillah ini lah ngomong ini dengan Jawa ya langsung ditapuk mati alhamdulillah piye maksudnya itu kan. Orang Arabi yang memiliki wawasan yang begitu luas ya zaman itu model bahasa-bahasa sarkas sudah terbiasa mereka. Alhamdulillah wis kabehane puji iku lillahi kagungane Allah. Najah kang nyelametake sinten Allah ing sopir sing tah cilik wong sing mati. Ing saking berguna yo guna yo saking perkara dunia. Aduh saka perkara dunia minal kadari saking kergede dunia. Guna yo cah cilik mau minal kadari saking kergede dunia. Alhamdulillah awakmu dijauhkan dari kotoran dunia.
kondisi lan nyelametake sinten Allah nyelametake sinten Allah ing cah cilik kuwi mau mimma sing perkara benaya dehi ing dalem antarane mungguh utawa ngarepe 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 sogir diselamatkan dari kotoran dunia, maksudnya gitu, minal kotoran sange berbahaya dan diselamatkan dari segala bahaya, maksud diambil oleh Allah. Makanya kalau orang Jawa itu biasanya ini cara menghiburnya kalau ada anak kecil yang meninggal, alhamdulillah ya untuk aset akhirat, punya aset akhirat, karena anak kecil kan jelas otomatis masuk surga, makanya dinamakan anak kecil yang meninggal itu dinamakan aset akhirat karena jelas masuk surga. Ini belum berdosa ya. Makulah batu salafi man utang sapane wong iku amila ngamal sama nang akhirat krana akhirat akhrazaha mongko merkoleh sapa man sinten man ing akhirat adunya lan ing dunya waman utawi sapane wong iku asarot milih sapa man adunya ing dunya harumaha ing den aling-alingi mongko den aling-alingi sapa man ing dunya wal akhirat. Maksudnya gini, orang yang beramal orientasi kita itu akhirat, maka kita akan mendapatkan akhirat plus dunianya ikut. Tapi kalau orientasi kita hanya dunia, ya kita belum tentu ya. Di sini malah kita nggak bakal memperoleh dunia dan jelas juga otomatis nggak memperoleh akhirat itu. Ibaratnya ini, guyonan kita pikir itu pernah bab pernikahan ya. Kalau kita itu hanya meminang dunia tanpa akhirat, ibarat kita itu meminang meminang anak perempuan. Karena sekali kita ngambil anak perempuan itu, nikah kita selamanya tidak akan bisa mendapatkan atau sudah otomatis haram mendapatkan ibunya sampai kapanpun. Berarti gitu. Ibu nanya itu, dunia itu kayak tahu itu orang itu perawan kan. Kalau kita sudah mendapatkan si gadis tadi, kita nggak mungkin mendapatkan orang tuanya. Makola batu silaha istaknim amryo jarah siro tanah pasal ajali ing dawane mangsane urip ana dunya wa imkanil amali lan kemungkinan untuk beramal waktu lan pokoknya segera dirimu iku ngamal ning dunya, waktumu iku gunakne kabeh ngamal-ngamal Mas. Terus kemudian waktu lan putuslah ikrol muadiri ing nuturi piro alasan, gak usah kakek alasan wal ilah dan piro ilat iki padha ilat alasan. Paina kamu kok temu sira iku fi ajalit ing dalem mangsa urip mahdudin kang den waksi wa nafasin lan nafas mahdudin kang den hitung pak umrilan umur wa rumamudin kang ora den dawahke. Karena kita itu kehidupan kita itu dibatasi, nafas kita juga dihitung, dikalkulasi, dan umur kita mungkin tidak dipanjangkan. Wakola batul hukama atau bibu utawi tobib dokter iku makdurun den ngapura dimaafkan di dalam yaktir dan dalam nalikan orang kuwasa ketika dia tidak mampu ala dafil mahduri ing ngatasin nolak perkara kang den wedeni. Maksudnya dokter itu dimaafkan ketika tidak bisa mengobati sebuah penyakit. Wakola tulbulago ikmal ngamal sira ngamal murtahila ing ngamale wong kang dolan utawa wong sing apa ya dolan iku bahasane wong sing traveling. Amalmu kayak wong traveling ya. Wong traveling kan gak ono nyantai-nyantai nih gas. Misal dari Bali, pasti kan pengen jangan lama-lama kita ke Lombok pengen kerajaan. Ya kok udah nggak usah jauh-jauh lah teman-teman yang sering ngalami, misal dari Sunan Muria, naik rombongannya. Pasti pengen segera ayo selesai turun kita pindah ke Sunan Kudus, ayo kita langsung ke Sunan Kalijogo. Selesai langsung ke Cirebon ya kalau dari arahnya dari timur. Kalau arahnya dari barat habis Sunan Kalijogo ayo dan Ngetan, neng Tuban misalkan langsung ke Sunan Bonang, selesai langsung ke Surabaya. Nah, itu kita di amal kita itu kayak ngono amal iki ke amal selanjutnya. Fa inna hatil mauti mangko temestune malaikat kang ngiring kematian, malaikat Israel iku yahduka menurut ini selalu mengikuti kita. Liamen temu kemarin dino lah sakang ora ono iku yahduka nglewati sapa sira. Warwiyani nali Abi Thalib radhiyallahu anhu qala wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali ngendikan, bujuk menipu jahulan ing wong kang akeh bodhone.
apa amluhu angen-angene jahul ya mutu mati sapa men wong kang teko apa aja luhu mongso patiniman wa man tasakne wong iku dana mina parak dana mina hatfahu patiniman lan tukni mongko ora nolak kan saking man iya luhu apa pira-pira rekodnya man pokoknya nek ajal itu udah datang berlindung model kayak apa saja pasti akan datang tidak bisa ditolak mau tapi apa iku bakoi akhirin lan demi mongkang akhir kot obat teman-teman lungo anu saking akhir sapa awal wong awal bagaimana kita orang-orang generasi akhir ini bakal bertahan wong sing awal-awal baik sudah pada hilang kok sudah pada mati bagaimana kita hidup terus nah eling ini yo awake dhewe kok takut maksiat gitu kan ya karena bagaimana orang yang jaya zaman dahulu orang-orang yang kuat zaman dahulu peradabannya udah hangus gak usah doa Sumatera itu misalkan katakanlah 1 jam sebelum ada bencana dahsyat seperti itu apa orang-orang pada menyangka ada seperti itu ya kan tiba-tiba datang ya nggak tahu makanya awake dhewe iki iya ya selalu makanya benar kita harus beramal seperti orang yang traveling tadi selalu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dari amalan satu ke amalan yang lain dan selalu ingat kematian abot tak ngomong ini yo pokoknya ini nek gak iso eling mati minimal gak ngelakoni maksiat wis antara menjauhi maksiat atau ingat mati. Kalau ingat mati, otomatis awake dhewe nggak bakal maksiat ya kan. Kalau pengen seneng-seneng dan nggak pengen overthinking tentang mati, ya wis penting jangan maksiat teman. Kalau mar'u utawi awa-awaan layas habuhu iku orang tidak menemani sopo mar'u. Tidak ada seseorang pun yang menemani kita. Bil kopi dalam kuburan ila amali kejodo amale mar'u. Yang menemani kita di kuburan adalah amal-amal kita. Wakola pun kita ya latak man ojo merasa aman siro al mau tak mati bilah ing dalam sak seliraman. Ini malah lebih ekstrim lagi kita tidak boleh merasa aman dari kematian meskipun hanya sepersekian waktu. Wala nafasan ing dalam sak nafasan. Wa in taman tas naja nyegah sapa sira bil hijabi kelawan pira-pira tukang ngaling-ngaling meskipun menutupi dari hal wal haras lan pira-pira tukang joko mana ajudane pirang-pirang wa lam lan nuril sira di anasihamil mauti gambare kelawan jemparinge matine man jemparing pati jemparing iku anak panah kematian iku kosidatun kang nejo yang menuju yang menarget dikuli mudaroin maring wong kang nganggo klambi keri minha saking siham wa mutarosun lan wong kang nganggo tameng tarju ngarep-ngarep sama sira anak jata ing selamat karena anak panah kematian itu selalu pasti sesuai targetnya tarju ngarep-ngarep sama sira berharap anak jata ing keselamatan walam usalik lan ora ngambah sama sira tidak menjalani masalikah ing pira-pira dalane najah keselamatan inna safinah karena mensuhuni perahu latat si orang lumaku apa kang walal ya pasti ngatasi tanah daratan maksudnya gini kamu mengharap keselamatan tetapi kamu tidak melalui jalannya tidak melalui jalan keselamatan yang dimaksud ibarat perahu yang berjalan di daratan nggak bakal bisa kita mengharapkan keselamatan mengharap selamat tetapi selalu melakukan maksiat ya seperti halnya perahu yang berjalan di tanah yang di darat malah intinya juga bakal nggak worth it lah gitu faedah rutta nafsaka minadil halati bima wasaftu wa alam bisawab al-fatihah. Kalamu